Yes. Haleluya Yesus. Selamat siang Bapak Surgawi, Tuhan Yesus ya Roh Kudus. Ini kami Tuhan, saat ini kami berkumpul. Kami mau RRS Tuhan di siang hari ini. Tapi sebelumnya Tuhan, kami mau membawa hidup kami membawa diri kami Tuhan. Masuk lagi, lebih lagi Tuhan, merasakan hadirat-Mu yang kudus dalam setiap kami. Yang menenggelamkan kami Tuhan dalam damai sejahtera-Mu. Kami nggak pernah mau meragukan kekasih-Mu buat setiap kami Tuhan. Kami nggak bisa mengukur begitu dahsyatnya kebaikan-Mu, begitu kedahsyatan-Mu dalam hidup setiap kami. Begitu banyak kebaikan-Mu yang kami rasakan Tuhan. Haleluya Yesus. Oleh karenanya kami mau bersyukur dari hati kami Tuhan. Menyatakan kasih kami, menyatakan pujian kami dan penyembahan kami. Hanya bagi-Mu. Karena kebaikan-Mu yang sungguh besar buat setiap kami. Oh, haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, amin Tuhan. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Yesus, ku percaya padamu. Benar Tuhan, inilah pengakuan iman kami padamu Tuhan. Firman-Mu itu biar digenapi dalam hidup setiap kami. Ya dan amin. Oh, katakan apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Katakan, Kau berfirman dan sambutkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Yes Lord, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Yesus, ku percaya padamu. Katakan sekali lagi. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda
di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, puji hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, yes Lord, tak pernah ditinggalkan. Katakan sekali lagi, ku di hatimu, ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Thank you, Lord. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Kami nyatakan sekali lagi Tuhan, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Terima kasih Tuhan buat janji-Mu. Kami percaya semuanya digenapi dalam hidup kami. Terjadilah Tuhan apa yang menjadi kehendak-Mu di hidup kami, sama seperti di surga. Karena Yesus Tuhan, karena kasih Yesus, oh terima kasih, semuanya digenapi dalam hidup kami. Yes Lord, kemenangan itu adalah bagian kami, kesembuhan bagian kami, damai sejahtera dan sukacita itu adalah bagian kami, terobosan dalam segala hal juga bagian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang sempurna buat setiap kami. Kami bersyukur karena Engkau adalah Tuhan yang benar-benar dahsyat, benar-benar berkuasa atas hidup setiap kami. Terus Tuhan, tenggelamkan kami dalam hadirat-Mu, dalam kasih-Mu Tuhan. Kami nggak mau lepas sangat dari Tuhan. Engkau adalah satu-satunya tempat kami bergantung, dan Engkau adalah satu-satunya bagian kami, bagian setiap kami. Terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan untuk siang hari ini yang indah ini Tuhan. Kami percaya damai sejahtera-Mu tetap tinggal dalam hati setiap kami, menguasai setiap kami. Kami nggak punya pikiran-pikiran yang dikendalikan oleh pikiran manusia, tapi kami punya pikiran yang dikendalikan oleh pikiran Kristus. Damai sejahtera dan sukacita-Mu melimpah atas setiap kami siang hari ini. Melimpah Tuhan, terus melimpah. Kami tanggalkan semua beban, apapun hambatan yang menghalangi kami dengan Engkau saat ini Tuhan. Kami hanya mau Engkau saja dalam hidup setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Berbicaralah pada setiap kami. Kami percaya bahwa Roh Kudus mau mengajari setiap kami dan menuntun kami untuk jalan-jalan-Mu yang benar Tuhan. Kami memberkati Pak Edi yang akan bawakan firman. Kami percaya bahwa Mu tidak bibirnya Kau pakai sendiri ya Roh Kudus untuk menyampaikan apa yang jadi isi hati-Mu. Kami juga memberkati setiap kami yang ikut RRS di siang hari ini. Kami percaya Tuhan, Kau berbicara pada setiap kami Tuhan. Dan kami juga memberkati semua perlengkapan yang kami pakai, baik dari wifi-nya, dari gadget yang kami pakai, semuanya tidak ada kendala apapun, berjalan dengan baik sempurna sampai akhirnya nanti. Terima kasih Bapak, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus kami mulai RRS di siang hari ini.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom semuanya, puji Tuhan. Makasih Febe buat pujiannya. Ya, Tuhan banyak sekali ya yang sudah hadir. Puji Tuhan. Ya, Bu Rizkati, selamat datang. Selamat bergabung lagi di acara RRS. Yang lain juga ya. Nah, itu yang belum ini siapa ya? Si Siska sama si Alvina ya. Kemarin sudah WA saya, juga sudah saya hubungi. Ayo ikut lagi. Kalau Alvina itu karena waktu ya, dia cerita waktunya bertabrakan nih Pak Edi. Oh ya sudah, nanti rekamannya aja. Puji Tuhan. Shalom semuanya. Luar biasa ya, sore hari ini kita masih bisa mendengarkan firman Tuhan. Kita tuh orang-orang paling beruntung karena hanya firman Tuhanlah yang bisa memberi kekuatan kepada kita di akhir zaman sekarang ini. Kalau kita nggak banyak firman Tuhan, kita akan mengalami stres yang berat. Ya, belum lama, saudara, mungkin banyak yang sudah tahu ya, ada anak pendeta bunuh diri di Surabaya, ya, ada di GBI Rock kemarin. Aduh, saya sendiri sampai heran. Bayangkan, saudara, anak-anak gembala sidang juga di sana seorang pendeta muda bunuh diri. Sekarang itu iblis, setan itu sedang bekerja luar biasa. Tadi kita berjumpa di Zoom ini gasik-gasian, cepet-cepetan. Kita bisa sharing, kita bisa curhat. Tadi sama Bu Ning juga dia bilang, wah di dalam gereja itu harus dilayani juga. Nah itu, karena belum tentu orang di dalam gereja yang sudah naik panggung, yang sudah nyampaikan firman, mengerti firman. Kalau khotbah itu sangat mudah dipelajari, bisa semuanya bisa, gampang. Tetapi yang terutama itu kan bukan itu. Terutama bagaimana kita bisa menghidupi firman itu. Kalau kita tidak bisa menghidupi firman, saudara, capek, ikut Tuhan capek sekali, benar. Seperti tadi yang dikatakan, tadi kita sharing-sharing, seperti si sulung dan bungsu. Si sulung itu bertahun-tahun, aku ikut bapak, aku minta satu anak ekor kambing pun bapak enggak kasih. Nah, itu kan enggak dong. Dikira kalau sudah ikut Tuhan, motivasinya apa? Nah, si sulung ini motivasinya hanya minta-minta, ya. Makanya kan enggak dapat apa-apa. Sebenarnya boleh minta itu enggak apa-apa. Wong ada firman-Nya juga kok. Nyatakanlah keinginanmu dalam segala hal dengan doa dan permohonan ucapan syukur. Filipi 4 ya 8 ada salah itu ya. Nah, di situ. Tetapi seringkali firman itu tidak menjadi kenyataan di dalam hidup. Nah, sore ini saya akan membahas supaya firman itu menjadi kenyataan di dalam hidup kita sebelum kita menutup tahun ini. Sebentar lagi, saudara, 2 bulan lagi kita akan menutup tahun ini. Bulan-bulan kemarin, apakah saudara sudah mendapatkan apa yang menjadi keinginan kita apa belum? Saudara, coba, saudara. Direnungkan lagi, Tuhan, kenapa ya Tuhan? Ya, seperti itu. Aku kok belum bisa menjadikan firman itu kenyataan di dalam hidup. Nah, banyak sekarang orang tuh bertanya-tanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa ini terjadi? Banyak ya, saudara yang bertanya-tanya. Dari dulu saya tuh tidak pernah bertanya sama Tuhan. Tuhan, kenapa ini boleh terjadi dalam hidupku? Saya tidak pernah bertanya itu, tetapi saya selalu ngomong, Tuhan, terima kasih kalau ini terjadi. Aku bersyukur walaupun tidak enak. Nah itu, karena kalau orang banyak bertanya, pasti nggak percaya sama Tuhan. Cobaan, saudara. Orang nggak sering bertanya, tanda tanya kalau ada masalah. Andai kan saudara sakit, kecelakaan, atau apa, terus bertanya, Tuhan, kenapa ini boleh terjadi?
Jadi saudara itu tidak ngerti sama Tuhan sebenarnya itu. Benar loh saudara. Karena apa? Melihat permasalahan. Orang tidak bisa melihat firman, itu karena hanya melihat masalah. Sehingga selalu menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan kok terjadi? Ya, selalu ditanyakan seperti itu. Lebih baik tidak usah. Saudara kalau sering bertanya seperti itu, saudara, saudara pasti kecewa sama Tuhan. Coba saja saudara. Benar saudara. Seperti si bungsu, si sulung. Bertahun-tahun aku ikut Bapak. Aku minta anak 1 ekor kambing, enggak Bapak kasih. Masalahnya Bapak tuh enggak punya kambing, punyanya lembu Tambun. Tuhan itu kalau ngasih yang besar-besar, enggak ada yang kecil-kecil, saudara. Nah, di situ. Nah, ini sekarang kita akan menghidupi firman itu bagaimana, toh? 9 saya akan bacakan. Saudara, sudah banyak sekali di sini firman ini diberitakan di gereja-gereja ya tentang Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira Kapernaum. Akhir zaman ini saudara, saya beri pengertian saudara, firman itu harus diucapkan. Kalau firman tidak pernah kamu ucapkan, tidak akan pernah terjadi dalam hidup saudara dan saya. Jadi setiap hari saudara harus memperkatakan firman Tuhan. Saudara, saya pernah bahas di sini juga ya saudara. Firman Tuhan itu selalu jadi. Karena apa? Kalau kita flashback ke belakang, saudara. Di dalam Kejadian 1, saudara, ayat 2 berkata, Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Dan berfirmanlah Tuhan, jadilah terang. Jadi saudara, itu sebelum ada roh Allah melayang-layang, kalau ngomong jadilah terang, tidak bakalan jadi. Karena sudah ada roh Allah, Tuhan ngomong apa saja terjadi. Nah, Roh Kudus sudah dimasukkan di dalam kehidupan kita, anak-anak Tuhan sampai sekarang. Tinggal kita memperkatakan. Nah, saudara, kadangkala kita memperkatakan, saudara, firman itu, Pak, kenapa ya kok enggak terjadi? Pasti terjadi. Percaya saja. Entah itu kapan, saudara, seperti itu. Nah, saya akan bacakan, saudara dengar baik-baik, saya akan kupas. Disinilah letak kuasa yang luar biasa. Ayat 8 sampai 9. Tetapi jawab perwira, jadi ini Tuhan Yesus sedang menyembuhkan hamba seorang perwira. Saya bacakan sampai dari ayat pertama aja ya Bapak. Kalau ayat 8 sampai 9, saudara pasti enggak dong. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia, Yesus, dan memohon kepadanya, Tuhan, hambaku berbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita. Jadi perwira ini punya hamba, sakit lumpuh. Perwira ini baik sekali, orangnya baik sekali. Dia sama hambanya sayang. Nah, ayat 7, Yesus berkata kepadanya, ini Yesus langsung ngomong kepada perwira, aku akan datang menyembuhkannya. Yesus itu mau datang ke rumahnya. Tetapi perwira ini menjawab ini, ayat 8. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Ya. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang, ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia akan mengerjakan. Setelah Yesus mendengar hal itu, heran. Yesus itu bisa heran loh. Saudara, di antara di sini itu membuat Yesus heran. Heran ini aku. Kenapa RRS tambah banyak ini? Kenapa ya? Padahal sore kayak gini, jam-jam ngantuk. Kenapa kok mau dengar firman? Yesus heran. Nah, di situ ya. Heran. Dan ia berkata kepada mereka yang mengikutinya. Jadi murid-muridnya Yesus, kita mengikuti Yesus. Ini Yesus ngomong gini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Jadi Yesus tuh heran melihat kalian. Ngapain siang-siang gini mengikut RTM, RRS? Lebih baik tidur. Ini jam-jam ngantuk. Wes buat apa? Tapi puji Tuhan,
banyak orang yang mau datang. Ini orang-orang yang punya iman yang luar biasa, ya. Nah, ayat 11, aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat, duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan, yang paling gelap di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu, apa saudara? Seperti yang engkau percaya. Ya, maka pada saat itu juga sembuhlah hamba itu. Saudara, di sini saya nyampaikan firman ini, temanya firman menjadi kenyataan. Jadi perwira ini luar biasa mengerti suatu perkataan, yaitu firman. Katakan sepatah kata saja, Tuhan, hambaku pasti sembuh. Wow, saudara. Ini perwira ini mengerti benar firman Tuhan. Bahwa firman itu hidup, saudara. Dalam Ibrani 4 ayat 12. Firman itu hidup dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun, menusuk amat dalam, memisahkan jiwa dan roh. Firman itu hidup. Saudara, sekarang masalahmu apa? Keuangan. Saudara, katakan. Ya, firman itu hidup. Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan. Aku orang yang diberkati. Rahmat Tuhan selalu baru setiap pagi. Katakan itu, saudara. Aku bukan ekor tapi kepala. Aku tidak pernah meminjam, bahkan aku akan meminjami banyak bangsa. Wah, artinya apa? Aku tidak pernah pinjam kok penjol. Apa itu, saudara? Ya, saudara. Saudara, coba. Ini firman harus kau ucapkan. Hari-hari ini, saudara, kalau saudara tidak pernah mengucapkan firman, kasihan deh lu. Saudara, saudara akan kecewa dengan Tuhan. Banyak orang yang bunuh diri sekarang, saudara. Karena tidak mengerti firman. Masalahnya semakin penat. Saudara, masalah itu, saudara, jangan dihindari, dihadapi. Saudara, jangan buru-buru, Tuhan, angkat masalahku. Keliru. Harusnya ngomong gini, hai masalah, hari ini juga aku hadapi engkau. Wah gitu, saudara. Aku percaya roh yang ada di dalamku lebih besar daripada roh yang ada di dunia. Wow, gitu. Seperti saya nak ngajari orang-orang sakit. Tubuhku bait Roh Kudus. Roh Kudus ada di dalam tubuhku sehingga sakit penyakit tidak betah di dalam tubuh. Karena roh yang ada di dalam tubuhku lebih besar daripada roh yang ada di dunia. Itu banyak yang mengalami kesembuhan, saudara. Karena memperkatakan firman seperti perwira itu. Katakan sepatah kata saja, hambaku pasti sembuh. Saudara. Masalahnya sekarang Yesus sudah naik ke surga. Roh Kudus sudah dicurahkan. Itu lebih hebat, saudara. Benar, saudara. Jika engkau percaya, Yohanes 14 ayat 12, engkau dapat melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar yang aku lakukan. Bahkan lebih, saudara. Itu firman Tuhan. Masalahmu sekarang, saudara, beratnya kayak apa, saudara? Kok katakan, hei masalah engkau tidak berat. Ya, toh? Jangan selalu katakan, wah masalahku berat. Oh berat tenan, saudara. Benar, saudara. So katakan masalahku itu tidak melebihi kekuatanku kok, pencobaan-pencobaan yang aku alami. Tuhan tuh enggak bakalan ngasih pencobaan itu lebih berat, saudara, dengan lebih apa ya, saudara, kekuatanmu, saudara, lebih besar dari kekuatan, enggak bakalan, benar. Makanya saudara tuh kuat. Kalau hari ini saudara sedang mengalami masalah yang berat sehingga saudara katakan, Tuhan kenapa aku ini Tuhan? Jangan pernah bertanya seperti itu. Balik sekarang, Tuhan aku percaya, kalau masalah ini ada di dalam hidupku, berikan aku kekuatan untuk menyelesaikan masalahku ini. Jangan dicabut.
Tuhan angkat masalahku, malah nggak diangkat-angkat. Tapi saudara meminta kekuatan, Tuhan berikan aku kekuatan untuk menyelesaikan masalahku ini. Itu firman akan terjadi dalam hidup. Saudara akan mengalami Tuhan. Bukankah dia itu Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita? Ya saudara, itulah firman yang akan jadi kenyataan. Bukan yang di alam roh dulu. Dulu zaman saya tuh hukum-hukum roh itu saya pelajari sebelum saya sekolah Alkitab, gak dong. Yang alam roh dulu yang harus jadi Pak Edi. Lah saya diajari gitu tuh bingung saudara. Saya tuh sampai bingung 7 keliling saudara, bingung. Alam roh, alam roh, alam roh, alam roh itu apa gitu. Setelah saya belajar firman Tuhan, setelah saya gali firman Tuhan oleh hamba-hamba Tuhan saya, sekolah Alkitab bersama istri saya. Ini anak saya juga harus menyelesaikan S1-nya teologi juga di UGRIM, saudara. Disitulah saya diajari tentang alam roh. Alam roh itu apa, saudara? Alam roh itu ya tubuh roh kita ini. Roh kita tuh lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Sehingga bisa menjadikan firman itu benar-benar terjadi dalam hidup kita. Bukan alam roh yang di atas sana sudah jadi. Karena ada roh Allah yang melayang-layang di atas permukaan air. Kalau roh kita itu kuat, di dalam kita, itu terjadi mujizat. Roh dulu yang di dalam ini loh saudara, ya dimaksudkan seperti itu. Yang roh jadi dulu yaitu roh kita ini. Roh kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia. Ada atau ayatnya di situ saudara? Di situ. Nanti akan terjadi saudara. Kalau rohmu nggak kuat, jiwamu yang akan menguasai pikiran, perasaan, kehendak sehingga engkau kalah. Firman itu tidak bisa jadi kenyataan. Akan bertanya seperti si sulung. Iya si sulung. Bapak bertahun-tahun aku ikut Bapak. Kenapa Bapak? Aku minta 1 ekor anak kambing pun tidak dikobri. Begitu juga dengan hidup kita. Kalau rohnya nggak kuat, jiwanya yang kuat akan menguasai. Minta-minta terus. Saudara, lo minta tuh nggak masalah. Tetapi asal rohmu kuat, percaya. Saya pun juga minta. Benar, saudara. Lah buat makan setiap hari dari mana kalau saya itu nggak minta sama Tuhan, saudara. Di situ Tuhan jamin. Saya beri makan ODGJ itu, saudara dari mana itu, saudara? Bingung, saudara. Benar, Tuhan. Kalau engkau beri aku proyekmu ini, Tuhan, engkau pasti sudah sediakan. Itu benar loh, saudara. Tahun kedua, saya mengalami mujizat besar-besaran, saudara. Benar, saudara. Tahun 1, tahun kedua itu, saudara, saya harus berani nabur, saudara. Gila-gilaan, saudara. Benar. Saya berani memberi makan orang-orang yang tidak bisa makan, saudara. Benar. Sampai cincin nikah saya jual, saudara, untuk kasih makan. Saya ngomong sama istri, besok beli lagi, mah. Padahal sampai sekarang ya belum beli. Ngapusi istri. Istri saya, oh, papi itu, oh, nggak beli ke cincin nikah. Nanti wis tak beli kan, percaya sama Tuhan. Saudara, nah, saya tiru-tiru Mr. Bean. Tahu Mr. Bean, saudara? Beri pacarnya tuh cincin. Bener itu. Nah, kan dimasukkan di kotak itu, saudara. Cincinnya itu ternyata itu gandolan itu loh, saudara. Figura itu loh, saudara. Yang ada. Kan ada bulat gini, ada pakunya. Saya seperti Mr. Bean itu tak tusuk ke ini, jadi tusukan itu dikasih ke bawah, jadi tidak kita bulat tok itu. Mami, ini Mi, Mah, saya manggil, saya dapat cincin berkat. Yang benar, iya, jangan main-main loh, enggak, nih lihat kok buka. Apa yang terjadi, saudara? Begitu ditarik, loh, ini gantolan figura. Saya ngomong itu cincin. Enggak lama, saudara. Enggak lama. Tuhan tuh kirim emas, bukan berupa cincin. Mas Antam, saudara. Ada yang kasih loh, saudara. Gimana, saudara? Ini firman. Benar. Makanya saudara kita ini, aduh,
harus selalu memperkatakan firman. Roh yang ada di dalamku lebih besar daripada roh yang ada di dunia. Hanya berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak pernah menambahnya. Hari ini saudara yang kekurangan uang, selalu katakan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak menambahinya. Loh ini benar saudara. Tidak ada susah payah, tidak jungkir balik, cari utangan sana sini. Katakan sepatah kata itu kan sepatah kata. Saudara, apa yang terjadi? Perwira ini ngomong, katakan sepatah kata saja Yesus. Dia tahu firman itu akan mengubah kehidupan saudara dan saya loh. Saudara kalau banyak firman, saudara akan sehat terus. Walaupun saudara sakit. Nah, saya melihat di sini ada yang sakit. Tapi kan kuat. Rohnya itu kuat. Karena roh menguasai jiwa. Jadi kuat. Saya lihat orang-orang yang kena kanker di tempat ini luar biasa. Karena rohnya kuat, menguasai jiwa. Rohnya kuat. Sehingga jiwa itu ditekan. Jiwa itu apa? Pikiran, perasaan, kehendak. Perasaan yang mengatakan aku sakit kena kanker. Tapi kenyataannya sehat semua. Malah pelayanan yang dindi. Aneh kan saudara? Aneh orang-orang RRS itu aneh-aneh. Saudara. Nah, di situ. Karena menghidupi firman itu loh saudara. Firman itu hidup. Benar. Walaupun sakit. Itu tetap melayani itu. Kayak Bu Priska, Bu Eva, Siska. Itu Siska itu, waduh. Gila lagi itu. Saudara. Sudah kena kanker malah tenis. Nah, ini Bu Eva malah keluyuran sana sini pelayanan sana sini kuat. Bu Priska juga ini merawat suaminya walaupun dia sedang sakit juga. Wow, karena apa? Rohnya itu kuat, menguasai jiwa sehingga sakit itu tidak dirasakan. Ya itulah saudara yang dinamakan alam roh menjadi nyata itu seperti itu. Firman menjadi ke daging, firman itu menjadi nyata seperti itu. Matius 4 ayat 4 bilang apa saja? Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, saudara. Manusia hidup bukan dari roti saja, artinya apa? Tidak dari uang saja. Roti itu berkata tentang keuangan, saudara. Tetapi dalam setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Aku orang yang diberkati Tuhan. Saudara, aku akan memberkati banyak orang. Karena Tuhan memberkati aku. Aku akan memberi makan banyak orang. Seperti Yesus memberi makan 5.000 orang. Dari apa, saudara? 5 roti dan 2 ikan. Kalau matematikanya orang dunia, 5 tambah 2 ya 7. Tetapi matematikanya Tuhan, 5 tambah 2, sisanya 12 bakul, saudara. Saya juga heran. Karena firman diucapkan. Saudara, mengucap syukur. Tuhan, aku mengucap syukur bahwa uangmu yang sedikit, saudara. Ke atas Tuhan, aku mengucap syukur 5 roti dan 2 ikan ini. Saya diajari oleh hamba Tuhan senior luar biasa. Itu saya praktekkan, saudara. Benar saya bawa uang saya, dompet saya. Pak Andrea Samudra juga pernah ngajari seperti itu juga, saudara. Yang ngomong, Tuhan, nih, saldoku tinggal sekian, tapi aku percaya. Aku hidup bukan dari uang, tetapi dari Tuhan. Wah, keren. Benar, saudara. Praktek. Firman itu diperkatakan nanti jadi, saudara. Karena apa? Kita dikuasai Roh Kudus. Wah, itu benar, saudara. Benar. Hari-hari gini, saudara, kalau nggak pernah memperkatakan firman, kalau orang Cina ngomong amsyong, saudara rugi. Saudara rugi. Ya, saya melihat beberapa orang, waduh luar biasa. Walaupun sakit tetap melayani Tuhan. Itu yang Tuhan suka. Tidak melihat sakitnya. Karena apa? Tiru-tiru Paulus. Paulus itu rontok imannya. Aku sudah teriak 3 kali tapi Tuhan tidak menjawab. Akhirnya Tuhan menjawab. Cukup Paulus,
kasih karuniaku lebih dari semuanya. Justru di dalam kelemahan, kuasaku menjadi sempurna. Karena apa? Ada roh yang di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia. Itulah saudara. Firman. Wow, saudara. Hari ini makanya kalau yang ikut, luar biasa, saudara. Saudara harus senang, harus sukacita. Nah, di situ saudara. Nah, saudara harus mendengar firman. Setiap hari pendengaranmu, harus kamu dengerin firman. Ini telinga. Firman Tuhan ngomong ya. Ya, dengarkanlah firman Tuhan ya. Telinga ini harus untuk mendengar. Karena ada dua pendengaran, saudara, yaitu firman Tuhan dan dari dunia. Mana yang paling banyak? Seperti anjing, anjing si hitam dan anjing si putih diadu. Saudara menang yang mana? Kalau yang hitam dikasih makan terus, yang putih tidak dikasih makan seminggu, diadu yang pasti menang si hitam, tuh, saudara. Gantian, si hitam tidak dikasih makan, yang putih dikasih makan. Pasti menang yang putih, saudara. Jadi begitu juga dengan hidup kita. Apa yang kita dengar, di situ akan membuat kita tuh semakin sukses. Kalau kita mendengar dunia, yang kuat di jiwa. Tetapi kalau engkau mendengar firman Tuhan setiap hari, dan merenungkan, yang menang di roh. Bukan di alam roh, ya saudara. Jangan salah. Di roh kita. Di alam roh itu sudah jadi semua. Jadi tidak usah dipikir-pikiri. Banyak orang yang mengajar dulu, itu saya tanya dosen, Pak, apakah benar yang alam roh harus jadi dulu? Ditertawai saya. Kamu ajar tahu kayak gini ini dari mana, Pak Edi? Kamu belajar dari mana? Oh, dari hamba Tuhan itu. Ya, saya ngomong terus terang. Ngawur itu pasti orang tidak pernah sekolah, tidak pernah tahu Alkitab itu. Cuma asal-asalan. Yang roh kita ini, Pak, dia diceritakan seperti, yang rohmu ini, Ed, rohmu itu lebih besar daripada roh, itu akan terjadi dalam hidupmu, dan kau akan menggenapi firman, itu akan terjadi. Benar loh, saudara. Baru saya ngeh, walah Tuhan. Nah, caranya gimana, Pak? Baca firman Tuhan, sering saya katakan, baca renungkan firman Tuhan, itu akan terjadi dalam hidup. Rohmu akan semakin kuat, saudara. Itu akan saudara perkatakan, itu akan terjadi, saudara. Nah, di situ, saudara. Apakah saudara lebih banyak dunia, mendengarkan suara-suara dunia, saudara? Kalau suara dunia sering kamu dengarkan, jiwamu yang menang. Engkau akan mengalami kalau sakit, akan mengalami kesakitan banget. Tetapi kalau rohmu yang menang, jiwa akan ditekan roh. Saat saudara sakit, saudara sakit bisa menyembah Tuhan. Dan sakit itu lama-lama akan hilang. Dikalahkan dengan roh itu sendiri, yaitu Roh Kudus, saudara. Nah, sekarang Pak Edi, bagaimana cara menghidupkan firman? Nah, ini saudara, kuncinya, saudara. Satu, ya, mencari Tuhan. Carilah Tuhan, saudara. Amos 5 ayat 4 apa sampai 6 ya, saudara. Amos 5 ayat 4 aja ya, kepanjangan. Amos 5 ayat 4. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Saudara, hari-hari ini saudara sering dekat sama Tuhan, mencari Tuhan terus. Saudara, mencari Tuhan, sediakan waktu khusus untuk Tuhan, saudara. Terus cari Tuhan, saudara. Seperti di dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Kesukaannya adalah Taurat Tuhan, yang merenungkan itu Taurat siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Saudara, dia akan tumbuh subur, saudara. Saudara mencari Tuhan, kok dapat kekuatan baru. Setiap pagi saya mengurapi mulut saya ini loh, saudara, dengan minyak urapan, saudara. Setiap pagi saya minta urapan yang baru. Kalau enggak, saya enggak kuat, saudara. Tugas saya semakin banyak, saudara. Ini sudah sampai keluar kota juga. Benar, saudara. Saya harus banyak memenangkan jiwa-jiwa. Di situ, saudara. Saya memang yang melayani di dalam gereja, saya batasi.
Saya lebih baik saya melayani jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Memang saya sama istri suka melayani jiwa-jiwa belum mengenal Tuhan. Ketimbang orang yang sedang mengenal Tuhan. Walah nak dikandani ya kuning ya. Apalagi yang sudah sering naik panggung. Walah, aduh. Susah untuk tunduk. Ya saudara, susah sekali kalau kita mau ngomong. Saudara, susah. Benar. Lebih baik saya menginjili ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Nurut semua, nggak ada yang nggak nurut. Saudara, ODGJ itu lebih nurut loh saudara. Saya tanyai, kamu mau gila? Wong saya nggak gila, enggak gila kok masuk Bina Laras. Rumah sakit jiwa. Berarti kamu gila. Masa aku gila Pak Edi? Lu iya, coba berkaca. Coba kamu. Tuh, dilihat 1 jam. Tertawa sendiri enggak? Iya Pak Edi, tertawa sendiri. Berarti gila. Nurut enggak supaya enggak mau supaya sembuh? Mau Pak Edi. Nah itu. Nah, orang gila itu saudara, kalau sudah sembuh, ada yang kurang, yaitu saraf motoriknya. Biasanya kita terus kasihkan ke rumah sakit untuk membenari saraf motorik. Betapa jahatnya iblis itu merusak saraf-saraf. Jadi saudara, saya harapkan saudara ikut RRS supaya jiwamu itu enggak enggak menguasai roh. Benar saudara, di RRS ini membahas tentang kejiwaan itu lebih dalam. Saya kupas sampai dalam loh saudara, bukan di kulitnya loh saudara. Benar. Pengajaran ini jarang. Kalau di gereja hanya saudara dikatakan seperti ini, percaya sama Tuhan, Roh Kudus yang akan memimpin kau. Nyatanya banyak orang yang sudah ada Roh Kudus ya gagal semua tuh. Banyak sekali saudara. Benar. Yang masuk penjara itu banyak sekali orang yang penuh Roh Kudus malah. Bahasa roh lagi. Bayangkan saudara di penjara. Hurrapataka sikarawawa. Itu bahasa apa Pak Edi? Saya juga nggak tahu itu bahasa roh atau bahasa apa ya. Saudara, belum tentu saudara. Banyak kejahatan saudara. Karena jiwanya yang dominan. Nah, di situ saudara, mencari Tuhan, ya. Yosua 40 ayat 31. Orang yang menanti-nanti Tuhan mendapat kekuatan baru. Ya, seperti Raja Wali yang naik terbang tinggi di tengah badai. Saudara, Raja Wali itu kalau dia bisa terbang tinggi itu butuh badai. Anak-anak Tuhan kalau nggak ada badai nggak bakalan bisa tinggi. Ya saudara, jangan kalah. Ada badai, hadapi. Jangan ditinggal badai itu, hadapi. Alah, masalah kayak gini, kecil. Aku punya Tuhan yang besar. Saudara, waktu saya sakit, dulu juga sama. Sebelum tahu firman Tuhan, Tuhan kenapa aku sakit? Saling bertanya-tanya Tuhan terus, nggak usah. Tuhan nggak jawab. Benar saudara, kenapa aku sakit gula Tuhan? Saya harus suntik insulin. Marah saya, saudara sama Tuhan. Katanya engkau mati di kayu salib tidak hanya tebus dosaku. Katanya bilur-bilurmu menyembuhkan aku. Nyatanya Tuhan, kenapa aku kok sakit? Saya selalu bertanya-tanya sama Tuhan. Kecewa hati saya sama Tuhan. Begitu juga saudara sering bertanya-tanya. Saudara, coba nanti lama-lama kecewa. Saudara, lebih baik saudara, Tuhan aku bersyukur. Kalau hari ini aku bisa bernapas segar, semua karena anugerah-Mu saja. Saudara, saya hanya berdoa setelah saya tahu firman Tuhan. Perkatakan anakku firman-Ku. Ya toh, saudara. Yakobus 3 ayat 2 barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia bisa menguasai seluruh tubuhnya. Wah, itu dapat firman itu. Yohanes 6 ayat 63 perkataanku roh dan hidup. Di situ saudara saya perkatakan pankreas saya, hei pankreas, aku beri roh kehidupan. Apakah langsung celing sembuh? Enggak lama saudara, di situ saya perkatakan terus. Akhirnya sembuh sekarang saudara. Banyak orang yang kena diabetes datang ke tempat kami, mengalami mujizat. Hampir semuanya tuh sembuh. Dia heran juga, ternyata gampang ya.
Karena apa, saudara? Firman Tuhan kan ngomong gini, hati yang gembira adalah obat yang paling manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Artinya apa, saudara? Hati yang gembira adalah obat. Ternyata di dalam tubuh kita sudah ada obatnya. Benar tidak, saudara? Loh, coba, saudara. Di dalam tubuhmu itu sudah ada obatnya. Jadi saudara sakit apa saja itu bisa sembuh. Karena sudah ada obatnya, yaitu firman. Firman Tuhan yang bisa menyembuhkan. Nah, di situ, saudara. Jadi, saudara, hauslah terus. Laparlah terus akan firman Tuhan. Jangan merasa kenyang. Lapar terus seperti khotbahnya Tuhan Yesus di atas bukit. Ya. Berbahagialah orang yang haus dan lapar akan firman Tuhan. Maka akan dipuaskan, akan dikenyangkan, saudara. Di situ, saudara. Jangan merasa sudah kenyang. Nah, orang sudah kenyang, itu mau dikasih nggak mau. Ini ada RRS. Wah, moh, saya sudah kenyang. Orang-orang seperti itu, saudara. Merasa sudah kenyang padahal sebenarnya kelaparan, saudara. Nah, di situ. Saya sudah nggak haus, padahal sebenarnya dia butuh air kehidupan. Nah, di situ. Yang pertama adalah carilah wajah Tuhan. Terus cari. Saya pun sampai sekarang mencari terus. Tuhan, aku mencari wajah-Mu setiap pagi, setiap siang juga, sore nanti juga berdoa, saudara. Yang kedua, mengutamakan Tuhan. Ya, saudara. Mengutamakan Tuhan. Orang kalau yang mengutamakan Tuhan, bangun tidur, langsung cari Tuhan. Mengutamakan Tuhan. Matius 6 ayat 33 sudah ngomong jelas. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Apapun. Jodoh. Saudara yang belum punya jodoh. Jangan tertawa lo, Linca. Yang belum punya jodoh. Minta, saudara. Ya, saudara. Ah, di situ, saudara. Kalau Pak Edi minta lagi boleh. Oh, ketak. Tidak boleh. Satu aja nggak habis-habis. Ya, Linca ya, jangan nawar-nawari saya ya. Nggak boleh kamu. Ya, saudara. Matius 6 ayat 32, cari dulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semua ditambahkan kepadamu. Saudara, apapun masalahmu, kebutuhanmu, Tuhan pasti cukupkan semuanya di sini, saudara. Di situ, saudara. Yang terakhir, masih dua. Yang ketiga, membereskan rumah Tuhan. Rumah Tuhan apa? Hati kita ini loh, saudara. Mungkin saudara masih ada kepahitan, jengkel dengan teman sendiri, dengan teman satu gereja, ya saudara. Sakit hati, saudara, mungkin sama saya, Pak Edi itu, kalau nerangkan firman terlalu dalam, saya nggak suka nyinggung-nyinggung, nyindir-nyindir. Saudara. Ya, saya nggak suka terlalu dalam, Pak Edi. Sudah kulitnya saja, Pak Edi. Tidak mau dagingnya, saudara. Rugi, saudara, di situ. Mungkin masih ada kepahitan, rasa dengki, iri. Kenapa ya? Aku kok tidak dipakai di gereja. Kok sekali-sekali aku dipakai jadi usher aja aku udah seneng. Atau kolektan. Saudara, masih banyak pelayanan tidak harus di dalam gereja. Tidak harus di RRS. Tadi kayak Buning. Pak Edi, saya nanti izin. Sebelum doa saya tak pelayanan dulu. Jadi pelayanan itu tidak harus di RRS, ya, di gereja, tidak di luar, tidak apa-apa, saudara. Ya, jangan terus terkungkung, ya, saudara, kayak terpaku di situ, rugi nanti. Yang keempat, terakhir, Pak, harusnya ada yang kelima. 4 aja, ya, saudara. Nanti nak kebanyakan tidak batuk. Saudara. Urapan, ya, saudara. Urapi mulut kita, ini penting sekali, saudara. Mulut kita ini ada kuasanya. Saudara harus sering mengurapi mulut dengan minyak urapan. Minyak urapan itu fungsinya untuk mengurapi, saudara. Saya setiap pagi selalu pakai minyak urapan. Saya selalu mengurapi mulut saya. Tuhan pakai lidah mulutku, Tuhan.
untuk menerangi setiap orang. Setiap orang yang aku sampaikan firman ini mengalami perubahan, mengalami miracle Tuhan. Tiap pagi saya urapi terus mulut lidah saya. Benar. Berarti Pak Edi minum minyak urapan. Ya mek sedikit ya saudara, kasih ke tangan gini lihat kayak gini ya enggak apa-apa. Jangan diminum semua gini ya saudara. Nanti nak diminum semua ya kalau minyaknya minyak yang baik enggak apa-apa. Minyaknya minyak saudara ya enggak usah sedikit aja. Tuhan, mulut lidahku sudah diurapi. Aku percaya ada kuasa di dalam perkataanku Tuhan. Saudara coba setiap hari saudara akan mengalami. Coba praktek saudara. Nanti saudara selalu mau perkatakan firman jadi loh saudara. Wah, benar saudara. Mulai hari ini belajar terus. Harus praktek. Jangan teori saudara. Kalau saudara teori, saudara capek. Seperti si sulung saudara. Bertahun-tahun aku ikut RTM. Aku minta buku volume 1 sama Cilda enggak dikirim-kirim. Saudara. Ya, saudara. Bertahun-tahun aku ikut ini, ikut itu. Aku minta berkat aja enggak dikasih sama Tuhan. Jangan sampai, saudara. Karena salah yang ikut, saudara. Coba mulai hari ini banyak belajar firman Tuhan, banyak mendengar firman Tuhan dan merenungkan. Jangan hanya baca, tetapi merenungkan. Pagi, siang, dan malam, saudara. Maka engkau akan bertindak hati-hati. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Saya kembalikan pada Cilda. Mari Cilda. Puji Tuhan, terima kasih banyak Pak Edi buat firman-Nya hari ini. Judulnya Firman Menjadi Nyata, betul ya Bapak Ibu ya. Sudah dijelaskan berkali-kali sama Pak Edi bahwa firman itu memang harus diperkatakan supaya menjadi hidup. Kalau tidak dihidupi, tidak diperkatakan, tidak akan terjadi. Ya, saya sering tuh, saya kan punya adik ya, saya tahu sendiri ya adik saya sakit gitu. Saya kadang-kadang sering sekali mengingatkan dia, ayo mulai perkatakan firman, tetapi kembali lagi ya, harus selalu diingatkan beberapa orang tertentu yang memangnya kondisinya mungkin ya, sudah banyak hopeless, itu harus diingatkan lagi. Itulah kenapa ya di RRS ini bukannya kita mengulang-ulang firman ya Pak ya, tetapi memang kita diingatkan lagi, diingatkan lagi, diingatkan lagi. Kadang-kadang kita itu sudah nyaman, lupa kalau kita itu memang harus memperkatakan firman. Tadi ya, yang dikatakan oleh Pak Edi, cara menghidupi firman, ada 4, carilah Tuhan dengan segenap hati pastinya ya, yang kemudian mengutamakan Tuhan, membereskan rumah Tuhan, dan kita harus mengurapi mulut kita, supaya apa perkataan kita itu nantinya terjadi sesuai apa yang dikehendaki Tuhan. Kembali lagi, apa yang kita ikat di bumi, terikat di surga. Apa yang terikat di surga, terikat di bumi. Jadi hati-hati dengan perkataan ibu bapak. Terutama bapak-bapak ibu-ibu yang punya anak-anak. Jangan sembarangan ngomong, kalau lagi marah lebih baik jangan ngomong. Karena kalau lagi marah, salah ngomong. Jadi tunggu dulu sampai kalem, semuanya tenang dulu gitu kan. Kalau lagi marah, baru diomongin baik-baik anaknya. Jangan sampai sambil marah, sambil keluar perkataan-perkataan, apalagi hamba Tuhan. Hati-hati Bapak Ibu ya. Jadi yang boleh diperkatakan sebaiknya adalah perkataan firman Tuhan. Yang baik-baik, yang enak, yang sedap didengar, itulah yang kita perkatakan, itulah yang akan terjadi. Seperti itu ya. Terima kasih Pak Edi sudah diingatkan lagi hari ini ya, bahwa firman itu memang harus menjadi nyata. Dan kita harus percaya bahwa perkataan Tuhan, firman Tuhan yang hanya sepatah kata saja bisa menyembuhkan, bisa membuat mukjizat. Jadi kita benar-benar mari sama-sama tunggu firman Tuhan supaya benar-benar menjadi rema. Dan itu yang menjadi kekuatan buat kita. Tadi dibilang jangan takut akan masalah. Katakan pada masalah, hei masalah, aku punya Tuhan yang besar. Aku tidak takut. Karena ada Tuhan besertaku dan Tuhan yang memberikan aku kekuatan. Bukannya berarti terus menghilangkan masalah, tetapi
berjalan bersama Tuhan, mengalami Tuhan di dalam masalah tersebut, dan Tuhan yang memberikan jalan keluar dan memberikan kemenangan. Oke, baiklah. Kalau begitu saya memberikan kesempatan pada Buning, mungkin mau menambahkan sesuatu, silakan Buning. Nggak foto dulu. Boleh. Biasanya kan Mengingat foto dulu. Ya, guru-guru mau pergi, monggo. Baiklah, teman-teman yang bisa buka, sudah dandan Buning. yang mau bisa buka kamera dipersilakan. Mungkin yang lain ada lagi yang bisa buka kamera, monggo. Silahkan. Mari kita foto sebentar. Nah, itu dia, Ibu Priska. Oke, sudah siap semuanya, Bu Eva. Di mana Bu Eva? Nah, gitu. Ada, selalu ada. Oke, kita siap-siap ya. Oke, senyum terbaik termanis ya. Siap semuanya. 1, 2, 3. Tahan senyumnya. Boleh sekarang sarangeo. Lagi sarangeo. Yuk, 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Oke, silakan Bu Ning untuk menyampaikan. Sedikit saya Banyak, nggak mau apa-apa. nambahkan. Saya sangat-sangat terngangah-ngangah kalau Pak Edi pas menyampaikan, dan itu pas banget dan itu confirm banget yang saya dapatkan karena saya juga plus ngalami. Dan memang sih untuk supaya menjadikan alam roh ini benar-benar nyata terjadi, memang kita harus merubah definisi diri dulu. Terkadang memang kita tuh salah. Kita tuh sudah ngomong firman, kita sudah menyampaikan deklarasi firman, tapi kita mementahkan sendiri lagi. Nah, tapi piye ya gimana ya? Tadi waktu awal-awal kita Bu Adriana ya, Bu Adriana gimana? Sehat kakinya gitu. Masih enggak, kita sehat. Amin, sehat lah. Itu yang namanya kita mau mengubah definisi diri dulu. Itu sangat-sangat kuasanya tuh luar biasa. Saya tuh dapatnya di dalam Yehezkiel tuh 37 ayat 4 sampai 5. Jadi caranya kita mau bangkit, mau benar-benar mengubah definisi diri itu, kita harus percaya dulu sama firman. Nah, ini di dalam firmannya itu dikatakan, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, atau ini, masalah-masalah yang sepertinya sudah tidak ada harapan. Hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Loh, ini dari perkataan firman itu benar-benar kalau kita mau merubah definisinya, benar-benar itu ada kuasanya. Seperti yang Amin. dulu Pak Edi selalu perkatakan. Aku perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua sakit penyakit lenyap. Nah, itu saya juga selalu memperkatakan seperti itu. Coba, jadi yang di ayat 5, firman Tuhan, Allah kepada tulang-tulang ini, lah, kepada masalah-masalah ini, aku, Tuhan, memberi nafas hidup di dalammu, di dalam Nining, di dalam Pak Edi, di dalam Bu Hilda, di dalam semuanya, siapa yang mengikuti RRS di dalam sore hari ini. Supaya kamu hidup kembali. Loh, itu kan tadinya tuh sudah nggak ada harapan, tetapi kalau perkataan kita ini perkataan yang sudah diurapi, maka benar yang dikatakan Pak Edi itu memakai minyak urapan. Kalau saya memakai anggur perjamuan, Pak. Saya pakai anggur perjamuan setiap pagi dan saya memperkatakan lidahku ini dikuduskan, disucikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sehingga tidak ada gosip, tidak ada perkataan yang sia-sia, perkataan yang mengutuki orang. Ya, karena saya sendiri pun juga harus waspada di situ. Jadi saya memperkatakan seperti itu. Jadi kita benar-benar mulai praktek mengubah definisi diri. Ayo coba kita mempraktekkan mengucapkan ucapan firman itu benar-benar dahsyat luar biasa. Bukan hanya sekedar di pikiran
kita oh ya aku harus merapal, bukan itu, tetapi kita benar-benar ngerti, kita sadar bahwa roh yang ada di dalamku ini lebih besar, sehingga yang bekerja itu ya roh yang ada di dalamku ini. Jadi kita benar-benar mengerti dulu, mengerti sampai klik, dan itu kita memperkatakan firman itu bukan terus jadi rapalan, tetapi benar-benar itu firman benar-benar nyata terjadi. Dan kalau saya tuh ngajari dulu selalu bilang, kamu tuh suka ini loh, punya cermin nggak sih di kamar? Aku bilang gitu. Terus bercermin gitu, terus kita ngomong, aku adalah anak Allah, aku anak berkat, ahli waris kerajaan surga. Saya tuh ngomong gitu, tak? Saya bukan itu kok terus suatu keharusan harus apa ya namanya harus punya cermin dan harus bercermin, bukan itu. Tetapi ini untuk meyakinkan bahwa di dalam diri kita itu ada roh yang lebih besar di dalam hidup kita di dunia ini. Jadi kita mengerti dan kita benar-benar nanti di sini tuh, oh iya ya, oh iya. Di sini karena apa? Pikiran itu sangat jahat. Jadi kita itu memang berperang. Perangnya tuh melawan apa sih? Bukan yang di sono-sono, bukan. Tetapi yang di dalam pikiran kita ini loh. Makanya kita terus bercermin. Hei Nining, kamu tuh ngapain takut? Gitu. Kamu jangan takut, jangan bimbang, jangan ragu-ragu. Saya suka seperti itu. Dulu waktu saya sakit, saya kan ya sempat ngedrop juga. Tetapi terus saya buru-buru langsung lihat di cermin. Neng, kamu tuh ngapain? Kamu ngapain? Kamu harus mengakui aku ini sakit diabetes, aku begini, aku enggak. Kamu tuh mematahkan kata-katamu sendiri yang sudah kamu bangun gitu. Oh iya juga ya, saya terus memperkatakan, sorry ya iblis, aku nggak percaya lagi dengan intimidasimu. Dalam nama Yesus, hari ini juga bilur-bilurnya Tuhan Yesus sudah menyembuhkan aku. Dan darahnya Tuhan Yesus sudah membuat aku hidup. Dan hari ini juga aku sembuh, sembuh, dan sembuh. Dan kenyataannya saya masih bisa dolan kemana-mana. Ya itu otomatis seizin Tuhan ya. Saya bisa ke Jakarta kemana-mana dan tanpa saya harus hei aku masih sakit, aku enggak. Saya benar-benar tidak mau menghidupi apa yang dikatakan si jahat. Tapi saya lebih mau menghidupi setiap yang firman katakan. Begitu Bu Hilda, terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Wow, terima kasih. Tambahannya luar biasa ya. Semakin lengkap, semakin komplit. Oke, baiklah. Mungkin saya buka, mungkin ada yang mau kesaksian. Silahkan Bapak Ibu yang masih mau memberikan kesaksian berkaitan dengan, oh ya saya punya pengalaman waktu itu firman Tuhan itu begitu nyata di dalam diri saya berkatakan dan bisa terjadi. Dan saya mengalami hal tersebut. Boleh, ada yang mau cerita sehingga apa bisa membangkitkan teman-teman juga, membuat teman-teman juga, oh iya dia ngalamin seperti Buning tadi mengalami sesuatu. Kesaksian-kesaksian itu yang membangun kita, Bapak Ibu. Itu yang membuat kita juga kalau dia ngalamin, saya juga bisa loh ngalamin gitu kan. Pak Edi mengalami keterobosan soal keuangan. Tuhan lihat dompetku gitu kan. Nah, kemudian diperkatakan, kemudian Tuhan yang memberkati. Dari bidang kesehatan juga Pak Edi ngalamin, Bu Ning ngalamin semuanya. Yang pernah punya pengalaman monggo boleh sharing sehingga saling bisa menguatkan satu dengan yang lainnya. Atau mau nanya yang lain berkaitan dengan hal yang lain juga boleh sih. Boleh, Bu Nasiti. Yes, salam Bu Hilda. Oh, Bu Priska dulu. Monggo ya Bu Priska dulu ya, Bu Yes, Nasiti. Bu. Saya mengalami sendiri ya, terberkati firman Tuhan pada sore hari ini, di mana firman tadi mengingatkan kita untuk terus memperkatakan firman Tuhan. Tentunya terus mencari Tuhan ya, karena di Matius 6 ayat 37 tadi, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Itu yang saya lakukan ya Bapak Ibu, di mana saat ini saya melakukan, saya perkatakan firman Tuhan, bahkan maaf, kok malah ada tamu. Bentar, Wilda mungkin yang lainnya bisa itu ya. Ini ada tamu bentar. Saya Bu, Oke, Bu. saya Melda.
Iya. Oh, mau Bu Eva dulu. Ya udah, maaf ya Bunda Siti, nggak apa-apa ya. Bu Puji nama Nasab. Tuhan, sore hari ini Ya. saya ada di sini semua karena kemurahan Tuhan. Hari ini tanggal 6 Oktober saya sudah selesai radiasi ke-30. Jadi dari awal saya jalanin itu sempat saya radiasi itu diapain sih dok? Radiasi itu dibakar apanya? Dada saya ini dibakar. Lalu saya udah pernah ceritain bahwa bukan Bu, akhirnya dokter itu dahsyat dan luar biasa baiknya. Saya menemukan dokter yang luar biasa, suster-susternya di Pertamina itu the best banget. Dan saya merasakan dipeluk, dirangkul, orang-orang yang sakit itu enggak disepelekan pun pembayaran secara BPJS, tetapi sangat dihormati, bahkan sangat apa ya, kayak benar-benar dimanja, saudara. Saya baru kali ini menemukan roket yang luar biasa seperti ini. Di saat aku nggak sampai tensi saya lurus hari pertama, itu langsung ngedrop, langsung turun ke 130 normal langsung karena kasih sayang dokter. Kenapa? Dokter langsung memberikan penjelasan sampai 10 video yang dikasih tahu. Kalau radiasi itu seperti ini. Oke. Saya dengan restu ke ruang dokter dan saya dipuaskan dengan jawaban-jawaban yang luar biasa. Pas hari saya sukacita, saya diterima, bahkan saya dilayani dengan baik, teman-teman baik, semuanya kayak saudara, walaupun itu orang Arab, orang Batak, orang Papua, orang mana-mana itu yang radiasi, semua cancer. Karena cancer saya itu udah 2 payudara yang dipotong, kalau mereka kan baru 1 gitu ya. Tapi kok aku nggak berpikir bahwa ini aku tuh sakit pernah. Tapi dia bilang, lah wong sakit kok keluyuran rono-rono. Iya, saya sampai ke Bogor, saudara. Karena kenapa? Diajak temen, yuk kita doain orang yuk ke Bogor. Oke, saya mau ikut gitu. Jam 6 restu pelayanan. Restu itu kan WL di GBI. Ma, aku ibadah 3 kali. Mama ibadah berapa kali? Oke, mama ibadah sekali aja. Percaya nggak percaya terserah ya. Saya di dalam ke gereja itu tetap saya berdagangan, saudara. Saya tetap bawa peyek yang dibuat sepupu saya. Saya bawa peyek, dokter gigi beli, dokter umum beli. Saya tujukan ke orang-orang yang gede dulu lah. Mau salah belas kasihan, mau enggak terserah, yang jelas, dok, saya bawa peyek, siap, ambil gini. Jadi walaupun saya orang bilang, ih, cancer serem amat, cancer matikan, tapi aku nggak ada rasa kayak gitu tuh. Walaupun ada jahitan sebelah kanan itu berdarah-darah, saudara. Jadi terkuak, jahitan itu terkuak, membuka dan meradang. Sampai hari ini masih berdarah, tapi enggak saya rasakan. Saya tambal kalau pakai kasa itu diarik, kalau ditarik disiram pakai HCl itu tetap nempel. Saya berpikir Tuhan harus pakai apa ya supaya enggak nempel. Saya pakai kapas. Kasih HCl, kasih salep, kasih kapas. Lalu diradiasi kan harus telanjang ya, bagian dada gitu telanjang. Nanti kalau pulang dari radiasi itu walaupun kemeng ada darah disiram pakai HCl, itu luntur sendiri itu kapasnya. Hari ke-10 ke-11 saya sempat panas. Saya sempat panas, panas dingin karena mungkin ngedrop karena nelen sakit sariawan, ampun, nano-nano rasanya. Tapi saya tetap sukacita dan saya malah menyanyi hati yang gembira. Saya bilang gitu di rumah sakit tuh nyanyi. Aduh Eva. Terus tapi saya katakan bahwa kita semua senang. Benar nggak? Kalau hati yang gembira senang nggak Pak? Iya Bu Eva. Coba kalau lelah, tulang-tulangmu lemah, terus lo lesu. Kira-kira gimana Pak? Semua tulangmu ngetopyok, ngetepyak. Coba semangat yang baru. Suster bilang, aku udah punya orang perwakilan saya yang selalu membuat orang lain terbelalak. Kalau ada Bu Eva sepi banget. Saya berpikir bahwa aku tuh terlalu cerewet Yesus. Enggak, lo orangnya humble. Lo tuh pecicilan tapi enjoy katanya gitu. Oke, terima kasih. Lalu saya hari Minggu kemarin setelah saya ibadah pertama, saya dipanggil ke gereja lain, GBI juga sih. Nah, tim doa yang gereja lain itu cuma ada 3 orang. Eva, tolong ke sini, siap.
Aku dipanggil lagi ke tim doa yang gereja lain lagi gitu. Saya doa lagi di situ, ibadah 1-2, oke. Tapi saya ibadah 1 aja. Karena jam 12 teng Restu sudah selesai ibadah ketiga. Jadi saya dijemput lagi Restu, lalu diajak jalan, makan, nonton. Sampai malam saya nonton dan sama Restu gitu. Pulangnya saudara, pulangnya dari minggu sore itu benar-benar Tuhan itu dahsyat, makanya akan menghidupi firman apa yang disampaikan Buning, Pak Edi, Mbak Eda. Serius, saya mau menghidupi. Saya mau menghidupi. Tuhan terima kasih. Hari Minggu sore setelah kita jalan-jalan makan, mau makan apa Ma? Mama harus sehat ya. Nanti tahun depan kita jalan lagi ya Ma. Udah lu jangan cerewet ngomong mulu lu tuh. Aku kan cuma butuh Mama kayak gitu. Nah, terus saya tuh pulangnya saudara, saya bawa peyek itu sampai 15 biji. Satu bungkus itu kan besar-besar, orang satunya 25.000. Jadi bawa kardus Restu, bawa motor saya mengangak itu bawa kardus. Nah, sampai rumah saya bungkus satu-satu plastik. Suster 2, dokter 1, ini tak bungkus semua. Akhirnya sampai di rumah sakit tinggal bagi-bagi dong. Tek, 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 tek. Bayarnya gampang, semua bayar. Tetapi udah tak plastikin, tak namain harganya sekian sama risol. Buset, ini orang sakit gila kata Mama. Kata Restu, ini orang sakit geleng-geleng kepala. Katanya sakit geleng-geleng kepala, ini Mama nih gila katanya. Enggak juga sih, aku gitu. Saya ledekin aja dia. Pak, saya ke rumah sakit bawa karung, bawa tas besar 2 kanan kiri. Karena mau diantar sama mantu yang laki. Jadi saya bawa tas besar-besar sampai di rumah sakit habis. Semua habis. Nah, karena terakhir saya harus bawa tak cindera mata dong. Untuk suster, dokter semua ada berapa orang itu. Saya bawa cindera mata, saya bungkus parfum itu sampai 7. Tak taruh di tas belakang, gamblokan gitu. Mama ini bawa apa ya kok berat banget ya punggungnya. Enggak. Coba aku periksa. Enggak, ini bukan bom. Saya gitu. Ini bukan bom tuh. Kayak gitu. Berat amat. Ternyata itu parfum. Ada 7. Kan berat juga tuh. Nah, udah gitu sampai di rumah sakit saya bagi-bagi ini hari terakhir supaya kenang-kenangan buat kita ya suster. Wah, dipeluk, dicium. Bukan karena terima kasih sama parfumnya, enggak. Tapi terima kasih atas semangatnya untuk teman-teman semuanya Bu Eva, kayak gitu. Seminggu lagi saya kontrol lagi ke sana, jadi saya udah sehat, saya udah sempurna, saya udah diangkat Tuhan semua penyakit Amin. saya Amin. mau derek Gusti dengan sungguh-sungguh. Masa tua saya hari ini tahun ini saya kan udah 63 tahun. Saya nggak memikirkan umur. Saya nggak mau mikir umur. Saya mau berlari-lari dan saya tidak mau hanya satu gereja yang ini, tapi misi dan visi saya RTM semua harus lebih bangkit lagi, apalagi di SOS. Saya pengurus SOS, sahabat orang sakit Cibubur. Kalau saya nggak menjaring jiwa bagaimana? Harus pinter-pinter. Karena Pak Simon Bumeta itu udah nggak datang lagi, udah hampir berbulan-bulan udah nggak pernah nongol, nggak pernah pamit, keluar apa enggak, udah keluar dari gereja saya juga. Nah itu kan membuat saya jadi kerepotan, jadi host, jadi WL, jadi apa kayak gitu sendiri. Tapi saya udah punya teman sekarang, udah menjaring jiwa orang-orang itu. Pelayanan itu memang indah, pelayanan itu memang harus berkorban, pelayanan itu memang harus benar-benar punya hati yang ikhlas. Maka Tuhan akan memulihkan segala-segalanya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Thank you, Beda. Terima kasih Bu Eva. Mau menanggapi silakan Pak Edi. Ya, itulah yang dinamakan justru di dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Paulus sama. Paulus itu tidak sembuh. Tetapi ada kuasa, yaitu firman itu. Tadi saya katakan rohmu itu kuat dulu. Rohmu kuat, jiwamu ditekan roh, kamu menang. Kamu tidak merasa sakit, tapi merasa sukacita. Jadi tidak ada rasa ketakutan, ya. Tapi kalau orang rohnya kalah, jiwanya yang menang, pasti rasa sakit itu muncul terus, wah males lah, bed rest. Itu pasti. Beberapa orang, makanya kan saya suka sekali dengan RRS ini, menjadi kesaksian yang hidup, walaupun itu tidak sakit itu. Bisa memberi semangat kepada orang letih lesu dan berbeban berat, ya.
Yesaya 61 itu, roh karena ada roh Tuhan ada padamu ya toh, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang letih lesu dan berbeban berat. Itu benar. Yesaya 61 itu yang disampaikan Bu Eva tadi. Menyampaikan sesuatu yang luar biasa padahal tubuhnya itu sebenarnya sakit. Tapi rohnya yang menguasai. Seperti Paulus, hiduplah oleh roh, maka kamu akan dipimpin roh Allah dan kamu sehat. Itu pasti, semua orang. Nah, di situ luar biasa ya Bu Eva ya. Maju terus. Tuhan Yesus memberkati ya Bu Eva, sudah sembuh. Mantap. Puji Tuhan, terima kasih Pak Edi. Oke, sekarang Bu Nasiti, monggo silakan. Terima kasih, Talum. Sudah kelihatan Halo. suaranya. Terima kasih berkatnya. Jangan lama-lama ya. Nomor 1, saya dapatkan mencari. Saya mencari Tuhan itu tidak setiap hari, tapi tiap detik. Tiap detik saya, Tuhan, ini aku harus bagaimana? Tuhan, jangan bosan ya dengan aku. Aku merintih, aku rindu hadirmu seperti itu. Itu yang pertama tadi Pak Adi. Mencari. Yang kedua tadi kan terus mengutamakan Tuhan. Ya, itu udah dari dulu kerajaan Allah. Oh, tadi yang terus yang ketiga lalu membereskan. Nah, itu membereskan saya terus diizinkan ini saya sakit lama sekali dan saya Putus-putus, Bu. Bu Nas, putus-putus. Hilang. Tuhan, ini maksudnya apa ya? Saya kok ini ternyata diizinkan. Gitu. Sakitnya tuh tidak ada ini, tidak ada apa namanya anak saya ini. Ternyata juga anak saya yang besar ikut juga berperan, ya, ikut berperan untuk menolong saya ngirim obat. Oh gitu toh Tuhan. Jadi baru kali ini saya sakit anak dua-duanya mulai. Dan disitulah kasih Tuhan. Oh, jadi tidak selalu kamu tuh ngoreksi terus. Sudah dikoreksi sama Kaida. Kamu diem-diem nggak teruskan sama Kaida, kamu tersinggung. Akhirnya nggak tahan, kamu keluar kata, aku tersinggung Kaida. Terus kemudian setelah itu tadi Pak Edi juga bilang, ayo rapi mulut. Nah, saya diingatkan baru aja tadi diingatkan, Tuhan, saya tuh di sini menghadapi gini. Aku menghadapi dulu suami aja Tuhan. Tapi sekarang anak mantu cucu. Nah, cucu saya tuh, terus gimana? Kalau saya tambah. Terus Roh Kudus gini, lepaskan shalom. Shalom dalam nama Yesus. Rumah ini good. Semua loh, aku sampai bengok seperti itu. Kaget tahu-tahu rem. Ayo sekarang kita bubuk. Nah, maset itu loh. Bener Pak Edi. Terus ini kesaksian. RS, aku dapat dari RSS, aku bagi. Terus kemudian setelah itu, apa namanya? Terus puji Tuhan. Ini Mas suara saya masih kedengaran kan? Ya, terima kasih. Lalu saya bilang, nah suara saya begini, yang besar itu senangnya kalau bubuk, yang aku cerita gitu kan. Tapi sebelumnya saya doa, Tuhan, aku Roh Kudus mari, aku minta roh BOBOK. Kok BOBOK itu apa yang udah pokoknya denger aja. BOBOK ya. Terus saya pegang kepala, saya pegang tangan Mama Tuhan, nggak sampai 5 menit, 3 menit tidur semuanya. Tapi yang pertama tadi, yang aku ceritain ya, cerita apa ini? Aku bengok sedikit, yang kemarin tuh sakit. Aduh, aku gak mampu. Tuhan tolong Tuhan, tetangku sambil menggapai, Tuhan kayak gini itu temanmu datang, aku nggak bisa, aku jangan tidur ya. Tahu dia udah tidur. Yang kecil aku belum bisa tidur yang nyanyiin dulu bayi Bobo, Nina Bobo, aku cari dalam nama Tuhan Yesus, aku lepaskan Bobo, Bobo. Nah setelah itu saya tugas di menara doa GBI jam 2, aduh. Saya pasnya tugas langsung saya masuk dalam nama Tuhan Yesus ya, terus saya doa di sini. Itulah kuasa Tuhan luar biasa. Saya melihat Bu Eva juga, waduh Tuhan, aku nangis lihat dia memperlihatkan tuh sakitnya, apa kan dipotong. Tuhan, aku nangis, kita sampai nangis semua. Nah itu Pak, biarlah kesaksian ini
terjadi berkat, kenapa Kak Ida jadi berkat, dan dialah satu hal yang saya diingatkan, berani memperkatakan firman. Nah ini penting Mbak. Kalau kita tidak berani masih ada apa-apa. Udah, iya toh. Kamu mau hantu apa mau Tuhan? Itu aja. Dalam nama Yesus. Tuhan berkati semua. Haleluya. Amin. Puji Terima Tuhan, kasih. terima kasih Bu Nastiti semangatnya. Tuhan yang menyembuhkan Bu Nastiti dengan sempurna ya Bu ya, percaya. Tadi Pak Edi bilang kan, perkatakan saya sudah sembuh dalam nama Tuhan Yesus, saya tidak lagi serak lagi, tidak lagi batuk, ya percaya. Oke, baiklah, rupanya Bu Priska masih ada tamu, belum selesai tamunya. Apakah ada yang lain yang mau bersaksi atau mau bertanya? Boleh silahkan, satu orang lagi. Eyang Swahil, mungkin. Eyang. Silahkan Eyang. Shalom semuanya. Ya, maaf suaranya merdu sekali ya. Karena sudah 2 minggu ini memang Eyang lagi kena flu berat gitu. Sudah ketika awal itu sudah terasa kalau mau batuk, mau udah gatal-gatal, perih dan lain sebagainya itu Eyang udah bilang sama tenggorokan, kamu nggak usah gitulah, aku tuh masih butuh kamu gitu. Aku nggak suka tenggorokanku perih, sakit gini. Baik ya, sembuh ya. Kan Eyang masih perlu kamu gitu. Terus udah tiap hari terima kasih Tuhan. Aku adalah orang yang paling bahagia karena aku anak Allah. Allahku sehat, maka aku pun juga sehat. Begitu. Udah pokoknya ngomongnya ya sudah yang positif-positif aja, tapi ya kok ya terus saja masih ada gitu. Sampai kemudian hari Selasa dari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, itu 5 hari itu wah suaranya malah makin nggak karuan begitu. Tetapi itu hari yang dipakai untuk yang harus mengajar yoga. Padahal ngajar yoga kan harus pakai ngitung, pakai ini apa memandu mereka ya kalau pesertanya bilang, halah Eyang suaranya kayak gitu, memang kita ada latihan. Nggak apa-apa kan Eyang nggak sakit. Cuman suaranya aja yang nggak bener nih gitu. Ya udah didengerin aja, pokoknya kita tetap latihan gitu. Terus sampai mereka bilang, alah Eyang bela-belain begitu loh. Kalau dipakai yoga nanti malah sembuh. Sampai Eyang itu sudah memotivasi diri untuk selalu bisa tidak mengatakan sakit begitu. Padahal yang nggak seberapanya Bu Eva ya. Bunda Eva yang seperti itu tuh loh yang memotivasi Eyang. Ya Tuhan, betapa Bunda Eva seperti itu. Ini tadi dengar kesaksiannya tuh Eyang malah terharu. Eyang nggak seberapanya aja sampai tetangga, teman, semua sudah sampai menyatakan kasihnya. Itu loh Eyang tuh lagi sakit. Eyang enggak sakit. Eyang sudah bilang gitu, tapi ada jemaat binaannya Eyang yang dari jauh pinggiran kota tuh 2 angkot datang. Nah itu suaranya Eyang seperti itu kok ya bilang nggak sakit. Eyang memang nggak sakit, Eyang gitu. Kenapa pada kesini ya mau doain Eyang katanya. Udah habis itu baru saja pergi datang lagi tim diakonia dari gereja. Ya Tuhan, nah ini ada apa sih? Tadi pagi kan Eyang juga pelayanan ke gereja Perjamuan Kudus. Memang 3 orang tuh udah nawarin Eyang pakai WA. Eyang, kuat nggak pelayanan di gereja? Lah emang kenapa? Wong Eyang nggak kenapa yang itu. Ya tapi suaranya Eyang itu kan cuman suaranya yang dibutuhin kan pelayanannya Eyang gitu.
wah Eyang ini tak gantiin Eyang, enggak bakal Eyang mau kalau ini sudah dijatah dan Eyang lakukan pasti bisa, Tuhan pasti beri kekuatan. Eyang sampai sudah seperti itu. Pulang dari gereja ditengok tim dari diakonia dengan Bapak Gembalanya. Terima kasih Tuhan, begitu banyak yang mengasihi Eyang. Udah gitu masih siangnya, sorenya itu keponakan, adik-adik pada datang karena mereka akhirnya Eyang sendiri loh kok sampai hari ini Eyang itu sudah memotivasi diri orang-orang aja orang Eyang kasih tahu kalau Eyang nggak sakit. Tapi nah ini tadi baru ketemu kenapa? Kok sampai hari ini suaranya masih seperti ini dan rasa pening-peningnya kok ya masih. Ternyata Eyang tuh malah nemu sendiri penyebabnya itu ketika maaf, ketika hari dari Jumat itu anak yang biasa nemenin itu pulang ke rumahnya. Berikutnya Sabtu, yang satu lagi pulang ke Jogja. Yang biasanya nitip cucu, mereka libur, nggak ada siapa-siapa. Itu sendiri itulah baru terasa. Nah, ini pikiran yang dikuasai sesuatu yang tidak baik itu tadi. Iseng-iseng tuh, nulis di status. Nah, gitu, atas sendiri T, bawahnya U, bawahnya lagi M, bawahnya lagi B, terus A, N, G. Nulisnya tumbang. Lah, udah beberapa hari memotivasi diri, orang-orang juga ngomong Eyang semangatnya kayak gitu. Orang ya sampai kayak gitu kok ya ngomong nggak sakit gitu. Nah, kok hari itu hari Sabtu yang dalam kesendiriannya itu kok ngomong tumbang lah. Lah ini aduh ampuni aku Tuhan, ampuni. Aku nggak tumbang Tuhan. Malu sendiri rasanya. Ya, apalagi tadi dengar Bunda Eva seperti itu, malu banget. Ya ampun, orang cuman flu berat kayak gitu aja ngomongnya tumbang. Ya sudah minta ampun lah, minta ampun sama Tuhan. Ini sampai hari ini memang udah ngerasa kuat, cuman suaranya memang belum pulih. Jadi teman-teman yang ada di RRS kalau sudah memperkatakan yang positif ya sudah itu saja yang diperkatakan. Kalau kemudian dipatahkan sendiri dengan kata-kata yang negatif, padahal nulis kan nggak memperkatakan tapi nulis pun kan itu tetap berasal dari pikiran, dari hati karena sendiri dikuasai sesuatu yang negatif sehingga mematahkan sendiri apa yang pernah diperkatakan. Tapi setelah minta ampun, puji Tuhan saat ini Eyang duduk begini tegak sudah enggak pusing-pusing, enggak pening-pening. Puji Tuhan memang semua baik Tuhan sendiri yang mengirim banyak orang datang ketika bergantian datang tuh ternyata ya hatinya seneng. Kalau tadi dikatakan yang sukacita, hati yang gembira adalah obat. Lah ini benar ketika banyak yang Wah, rupanya sinyalnya ya. Sebentar ya. Coba orang saya... yang mengasihi Eyang. Amin. Begitu Bunda Hilda. Baik. Terima kasih yang luar biasa ya kesaksiannya. Bahwa Roh Kudus itu begitu baik ya. Mengingatkan Eyang penyebabnya apa. Itu yang tadi dibilang jangan salah ngomong. Kalau zaman dulu orang bilang mulutmu harimaumu gitu kan. Sekarang jarimu harimaumu. Karena nulis saja jarimu, status itu sama dengan ngomong. Orang baca.
Jadi semuanya hati-hati. Jadi terima kasih yang pengalamannya buat mengingatkan kita semua. Tetapi satu lagi yang saya lihat dari kehidupan Eyang gitu kan, waktu Eyang sakit, teman-teman juga ya yang lagi sakit, yang sampai sakitnya parah ataupun apa, kadang-kadang kan merasa sendiri. Nah, Roh Kudus itu memberikan penghiburan, yaitu apa? Orang-orang terdekat, orang-orang yang mengasihi itu yang hadir dan mau mendoakan. Itu puji Tuhan sekali. Yang saya sampai terkagum, 2 angkot. Iya benar. 2 angkot datang yang doain Eyang, itu luar biasa. Puji Eyang Tuhan. sampai terharu. Iya, iya. Itulah ya, kalau kita membagikan kasih pada saat kita mengalami sesuatu pun mereka akan juga mengingat kita dan mereka juga akan mendoakan kita. Mungkin Pak Edi mau menambahkan sesuatu dari beberapa orang yang kesaksian ini, silakan. Ya, luar biasa kesaksian hari ini, sangat memberkati sekali semuanya. Puji Tuhan, tetap ya ikuti RRS terus supaya roh kita semakin kuat. Ya itu Ya, saja. Oke, baiklah. Baiklah kalau gitu rupanya Bu Priska memang masih ada tamunya. Nanti lain kali mungkin kita ketemu Senin depan. Oke, baiklah kalau gitu kita masuk aja ke sesi doa karena waktunya sudah mepet juga. Yang pertama kita akan doa untuk Ibu Eni ya. Jadi kita berdoa untuk dimensianya yang kadang-kadang membuat Ibu Eni halu, kemudian ketakutan, yang itu yang kita akan doakan. Kemudian sama untuk pemulihan pasca stroke untuk Ibu Eni. Kita sepakat ya Bapak Ibu semuanya ya berdoa untuk Ibu Eni. Kemudian yang kedua mungkin Bu Eva. Apa yang mau minta didoakan Bu Eva silakan. Sehat sempurna, sudah selesai biar sehat sempurna. Bisa melayani dengan sungguh-sungguh dari hati yang paling dalam. Oke. Enggak melenca-melente, enggak pecicilan sing aneh-aneh, tapi full time untuk Tuhan, yes. Puji Tuhan. Biar sehat sempurna ya. Oke, kita juga mau berdoakah Pak? Pak Edi kalau ngelihat tingkah saya mungkin ketawa ngakak, nenek-nenek lincah banget sih. Nelly. Aneh ya. Luar biasa. Puji Tuhan jadi berkat. Untuk Siska kah kita mau berdoa Pak? Yang ketiga? Iya. Oke, kita tetap berdoa untuk Siska. Nah, kemudian yang selanjutnya silahkan mungkin ada yang mau minta doa boleh dari teman-teman, silahkan. Adakah? Wilda, tolong titip doa buat Noni ya. Dalam keberadaannya di sana. Maaf saya masih ada tamu, belum bisa buka cam. Oke, baik. Untuk berdoa untuk Noni ya yang ada di Jogja ya. Baik. Kemudian, saya boleh Bu Hilda lagi ini ya sambil sibuk. Boleh ya? Terima kasih Pak Edi semuanya untuk kesaksiannya. Saya lagi ya puji Tuhan ya, seperti Pak Edi tadi bilang ya. Suami saya juga lagi komplikasi kemarin hari Rabu nanti resultnya dari foto. Sorry tadi saya ambil ini. Jadi saya damai sukacita buat kami. Terus ya menghadapi semuanya dan juga damai sukacita khususnya hikmat dan juga penjualan rumah di Palembang masih tetap saya membuat beban. Terima kasih Pak Edi, Hilda semuanya kesaksiannya. Semangat Bu Eva semuanya. Oke, baik berarti buat Diana kita berdoa terus untuk kesembuhan suaminya yang pasti ya, pemulihan suaminya. Yang kemarin hasilnya nanti ya Rabu ya. Hasilnya Rabu, kemudian iya hasilnya Rabu saya udah lihat fotonya di Rabu kemarin itu ada benjolan, terus yang satu juga ada benjolan, terus itu juga terima kasih doanya saya boleh ikut untuk melihatnya, biasanya nggak boleh ikut ya ke dalam. Terus yang satu tuh kayak telur. Dikandung kemih ya? Saya nggak perkatakan itu, cuman katanya cairan atau dia ada 3, atau cairan atau darah bergumpal atau hernianya kembali lagi, tapi kemungkinan bukan hernia kembali, jadi
kalau mengeluarkan ini harus operasi, tapi hati saya dalam nama Yesus. Tapi suami saya malah bikin lucu, nggak bisa disedot toh pakai sedotan toilet, jadi ketawa semua gitu. Jadi puji Tuhan tadinya dia agak kesakitan gitu ya. Mulai dari situ dia nggak, ya itu dia ya, hati gembira ya, puji Tuhan. Dia bilang bisa nggak disedot pakai toilet itu loh, katanya sedotan toilet. Jadi dokternya juga jadi yang memoto itu jadi ketawa gitu semuanya. Dan tadinya Tika jegang kan lihat itu tegang melihat foto itu gitu. Itu sih. Nanti hari Rabu solusinya. Terima kasih. Ya, saya dikasih kesabaran. Saya juga hormon saya masih. Oh, nggak boleh perkatakan ya kata Pak Edi. Hormon keluar gitu ya. Jadi kemarin juga pas hormon saya lagi trigger gitu. Oke, saya lagi trigger. Oke. Udah, terima kasih. Itu aja. Oke. Ya kalau hormonnya tertrigger gitu, jadilah tenang gitu kan. Hormonku normal dalam nama Tuhan Yesus. Ngomongnya yang seperti itu aja. Oke, ya supaya diberikan kedamaian, kemudian kesembuhan buat suaminya yang hasilnya hari Rabu, kemudian sama penjualan rumah ya. Penjualan. Banyak ya Bu ya. Mak, jangan bosan ya. Oke. Kemudian ada lagi kah yang mau minta didoakan? Ada? Semuanya sudah baik saja, sehat, kuat? Ibu Adriana, adakah? Bu Adriana. Ayo, Tante. Iya, Bu Adriana, adakah yang mau di... Iya. Kepala saya juga suka pusing sebelah gitu. Kenapa ya? Sama banget. Sebelah lah, Bu, ya. Dari pahunya kayaknya. Dari mana? Pusing sebelah gitu, sebelah kanan. Pusing berat sebelah kanan. Oke, itu mulai kapan, Bu? Udah lama sih, cuman waktu itu kan saya ke THT, terus dibilang ada apa gitu dalamnya gitu. Cuman saya nggak mau lagi balik gitu. Oke. Ya, baiklah, nanti kita doakan ya. Pusing sebelah kanan ya. Ya, susu bersih dengan air yang hidup. Oke, ada lagi? Kalau sudah kita mulai berdoa aja ya Pak. Didorong aja nggak apa-apa sama Bapak. Ya ada, udah. Udah kayaknya. Bulana. Bulana, ada yang mau minta didoakan, Bulana? Oke, enggak ada. Bersyukur. Mana Bulana? Enggak, bersyukur aja. Oh ya. Yuk kita berdoa yuk. Oke, yuk. Kita pas ini banyak yang sakit ya. Yuk kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur terima kasih buat kesempatan indah pada sore ini. Kalau kami masih bisa bersekutu, kami masih bisa mendengar firman, dan Kau menguatkan melalui kebenaran-kebenaran firman, karena kami percaya firman-Mu itu hidup. Kami percaya setiap orang yang memperkatakan firman itu akan terjadi di dalam hidupnya. Kami percaya bahwa firman-Mu itu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Terima kasih Bapakku di surga buat kesempatan indah sore ini. Kami mau berdoa Bapak untuk anakmu, Ibu Eni, yang dimana dia seperti demensia Bapak. Bapak mau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, dipulihkan semuanya Bu Eni. Kami percaya Tuhan, segala sakit penyakitnya Bapak, baik demensianya juga, stroke-nya, di dalam nama Yesus, lepas semuanya. Tinggalkan Bu Eni. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, Bu Eni sehat selalu. Kami percaya ada terobosan, kesembuhan Tuhan. Engkau Jehovah Rafa, Bapak, untuk Bu Eni. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur juga Bapak, untuk Bu Eva yang dimana sudah selesai semua penyinarannya Bapak. Kami percaya semuanya sudah tuntas. Semuanya sudah selesai.
Kami percaya pemulihan tubuhnya terjadi hari ini juga. Tubuhnya Bu Eva adalah bait Roh Kudus. Dan Roh Kudus ada di dalam tubuhnya Bu Eva. Sehingga sakit penyakit tidak betah di dalam tubuhnya. Kami percaya Bu Eva sudah selesai semuanya. Sudah selesai dan sudah sembuh. Kembali sempurna seperti waktu penciptaannya. Terima kasih Bapak. Engkau sungguh baik Bapak. Kami berdoa juga untuk Siska Bapak. Kami percaya bahwa Siska semakin hari semakin juga baik. Terus Bapak, kau lindungi anakmu ini Bapak. Supaya anakmu ini menjadi kesaksian yang hidup dimanapun dia berada. Berkati suaminya, anak-anaknya juga. Berkati juga anak Ibu Bu Priska Atik Bapak yang bernama anak Noni Bapak. Lindungi selalu Bapak, dia ada di Yogyakarta. Tutup bungkus dengan kuasa-Mu Bapak. Dalam perlindungan-Mu, pasukan malaikat menjaga, membentengi. Berkati studinya di Atma Jaya Bapak. Kau berkati semuanya Bapak. Baik kehidupan hari lepas hari. Biaya juga Tuhan untuk kuliahnya. Engkau sudah siapkan semuanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Jehovah Yireh. Engkau Jehovah Yireh untuk Bu Priska. Kami percaya itu Bapak. Berdoa juga untuk Diana Bapak. Bapak, di mana Diana Bapak? Suaminya mengalami masalah di prostat. Kami berdoa Bapak di dalam nama Tuhan Yesus. Semua sudah tertangani oleh dokter dengan baik. Terus Tuhan, kami percaya mujizat masih ada Tuhan. Kami percaya bahwa perkataan kami roh dan hidup. Hari ini prostatmu kembali normal. Prostatnya suami dari Ibu Dina. Demi nama Yesus normal kembali. Normal semuanya dalam nama, hasilnya juga normal. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati anak-anaknya juga. Berkati juga rumahnya Tuhan. Supaya cepat laku Tuhan. Terima kasih Bapak. Berdoa juga untuk Bu Adriana Tuhan. Berkati dia Tuhan. Bu Adriana sehat. Tidak ada sakit penyakit di dalam tubuhnya. Kami percaya Bapak. Itu hanya ilusi Bapak. Kami percaya Bu Adriana sudah sembuh. Kami percaya roh yang ada di dalam tubuhnya Bu Adriana lebih besar daripada roh yang ada di dunia. Kami percaya Bapak bahwa Bu Adriana sudah sembuh. Kau sudah pulihkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati rumahnya juga Tuhan. Supaya laku Tuhan dengan cepat. Kau akan kirimkan pembeli yang baik Tuhan. Dan bermurah-murah hati. Terjadi Tuhan hari ini. Terima kasih Bapak. Berdoa juga untuk Bu Lanawati. Engkau beri kesehatan, perlindungan yang ekstra. Baik anak cucunya semua dalam perlindungan. Usahanya juga. Apa saja yang dikerjakan tangannya. Kau buat berhasil dan beruntung. Beri kesehatan Bu Lanawati Tuhan. Terima kasih Bapakku di surga buat sore ini. Kami yang sudah ikut acara RRS ini. Tuhan kau tambah-tambahkan Tuhan imannya selalu berharap padamu. Merasakan kasih-Mu yang begitu besar Tuhan. Urapi setiap tangannya Tuhan. Usahanya apa saja yang disentuh tangannya dibuat berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa-Mu Tuhan. Semua dalam perlindungan Tuhan yang ekstra Tuhan. Yang sakit sudah disembuhkan semua. Yang Monica juga sudah pemulihan Tuhan. Sudah disembuhkan semua dari flu-nya Tuhan. Tidak berkuasa atas hidupnya. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus dan Roh Kudus buat sore ini kalian cap syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Surgawi, kami bersyukur dan terima kasih kalau sore hari ini kami boleh ikut RRS dan menerima berkat-Mu dengan utuh, dengan luar biasa. Biarkanlah kami dapat melakukan, menjadi pelaku-pelaku firman yang sungguh menjadikan firman itu akan dihidupi di dalam hidup kami masing-masing, dan itu menjadi firman itu menjadi nyata di dalam hidup kami dengan memperkatakan firman, dengan mempercayainya dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bapak Yesus Roh Kudus, kami memberkati Pak Edi yang sudah membagikan firman. Kau tambah-tambahkan roh hikmat, roh wahyu yang daripadamu. Kau yang memberkati semua keluarganya, istrinya, anak-anaknya di dalam perlindungan, berkat jasmani, rohani yang melimpah untuk Pak Edi. Kami percaya Engkau yang persediakan
semuanya untuk apa yang diperlukan oleh Pak Edi, apa yang dibutuhkan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa untuk pelayanan Pak Edi, baik itu di ODGJ, baik itu di penjara, dimanapun Pak Edi diutus, baik itu di gereja-gereja, semuanya orang boleh mengalami pemulihan, mengalami kemerdekaan, mengalami kesembuhan yang luar biasa yang daripada-Mu. Terima kasih Bapak Yesus dan Roh Kudus, kami bersyukur dan terima kasih. Saat ini juga kami berdoa semua anak-anak Allah yang ada di Zoom ini, juga yang mendengarkan rekaman ini, kami percaya air kehidupan yang daripada-Mu, kami minta untuk membasuh kami semuanya, tubuh, jiwa, dan roh kami dicuci bersih dengan air yang hidup, tubuh kami, roh kami disegarkan kembali, dan kami percaya tubuh, jiwa, dan roh kami semuanya adalah miliknya Tuhan, yang disegarkan, dipakai untuk kemuliaan Tuhan saja. Dan kami bersyukur dan berterima kasih Bapak Yesus dan Roh Kudus, kesembuhan sudah ada di dalam tangan kami, kesembuhan ada di dalam mulut kami, kesembuhan ada di dalam tubuh kami, jiwa kami, dan roh kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, Kau yang sudah memberikan kami kesehatan, kami dan seluruh keluarga besar kami ada di dalam perlindungan daripada Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Keluar masuk kami juga, kemanapun kami pergi dikawal oleh malaikat, dan anak-anak dan cucu-cucu kami juga dibantu oleh malaikat, dijaga oleh malaikat Allah, sehingga tidak ada pergaulan buruk, tidak dipengaruhi oleh teman-teman yang tidak baik. Semua teman-teman yang tidak baik disingkirkan semuanya. Hanya orang-orang yang daripada-Mu saja yang membangun untuk pengenalan akan Tuhan saja yang boleh mendekat pada anak-anak kami untuk bertumbuh akan pengenalan akan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu. Semua roh-roh yang sudah dilepaskan, kami minta malaikat Allah bawa pergi ke tempat Yesus menaruhnya dan tidak akan kembali lagi. Kami terima berkat, sukacita, damai sejahtera daripada Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih semuanya Pak Edi, Bu Hilda. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih untuk sharingnya semuanya. Pemulihan kesehatan. Terima kasih semuanya. Tuhan memberkati. Berkati semua ya. Memberkati. Sampai jumpa. Jumpa besok. Terima kasih. Sehat semua ya. Tuhan berkati. Sampai jumpa. Tuhan berkati.